Sahabat, jumpa lagi dengan saya Mr. Sorchan. Pada saat ini kita akan membahas materi yang berjudul reaksi kita terhadap kehidupan, reaksi kita terhadap sesama, memperlihatkan iman kekristenan kita. Reaksi kita memperlihatkan iman kekristenan kita. Yesus berkata di dalam Matius 5 ayat 43 sampai 48, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang tidak, menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Yesus tidak hanya mengajarkan pesan ini, tetapi melakukan juga. Yesus mengalami peristiwa disalah mengertikan. Yesus pernah juga mengalami rasa ditolak, rasa tidak tahu terima kasih sama dia. Tetapi Yesus tidak pernah menjadi pahit hati, menjadi putus asa atau kalah. Baginya, setiap halangan adalah suatu kesempatan. Patah hati, kesempatan untuk menghibur. Penyakit, kesempatan untuk menyembuhkan. Kebencian, kesempatan untuk mengasihi. Godaan, kesempatan untuk menang. Dosa, kesempatan untuk mengampuni. Tanggapannya yang tidak biasa pada masalah sehari-hari menyebabkan orang-orang di sekitar Yesus bertanya, orang macam apakah Yesus ini? Jadi ada satu pelajaran bahwa orang dikenal bukan cara mereka bersikap saat mereka mampu mengendalikan, melainkan cara mereka bereaksi saat segala sesuatu sudah di luar kendali dirinya. Nah, bagaimana kita bisa bereaksi saat kita dikritik? Dalam suatu komunitas, suatu kumpulan orang-orang, selalu ada orang yang mengkritik. Lagi pula, beberapa orang lain sering mencari kesalahan dengan mudah, sehingga kita dapat mengira bahwa memang itu pekerjaan mereka. Banyak orang terluka atas nama kritik konstruktif. Ada pengamatan yang menarik di sini. Kritik konstruktif diberikan saat saya mengkritik Anda. Kritik destruktif diberikan saat Anda mengkritik saya. Jangan sampai terjadi entah suatu kritik yang adil atau tidak
Seseorang memperlihatkan karakter sejatinya dengan cara ia menanggapi. Cara terbaik untuk menyingkirkan musuh adalah memperlakukannya seperti seorang teman. Itu akan membantu kita masing-masing untuk menyadari bahwa ada saatnya kita membuat kesalahan dan memperlihatkan kelemahan. Dalam hubungan kita dengan Bapa Surgawi, kita tidak membutuhkan keadilan. Kita membutuhkan belas kasihan. Dalam hubungan kita dengan sesama, kita seharusnya segera memberi belas kasihan dan lambat untuk menuntut keadilan. Saat tergoda untuk bereaksi dalam sikap yang tidak Kristiani, kita seharusnya melakukan ini. Yang pertama, sadarilah bahwa setiap orang yang kita temui sedang memperjuangkan suatu peperangan yang berat. Kehidupan orang lain tidaklah lebih mudah daripada kehidupan kita. Mungkin hari ini ia kesepian, disalah mengerti, mungkin dia terluka. Suatu indikasi yang pasti menunjukkan bahwa seseorang yang sedang terluka dalam hati adalah melalui penegasan apa yang ia katakan dari luar. Orang seperti itu mungkin melukai kita dengan apa yang ia katakan atau yang ia lakukan karena luka di dalam hatinya. Orang yang luka biasanya melukai orang lain juga. Lalu yang kedua, bereaksi dalam cara yang positif dan meyakinkan akan memberikan hasil yang lebih baik. Bereaksi dengan cara yang positif dan meyakinkan akan memberikan hasil yang lebih baik. Baru-baru ini saya mengalami suatu kejadian bahwa saya menabrak atau tertabrak mobil. Dan karena orang tersebut yang menabrak saya merasa ketakutan, akhirnya saya melihat dia takut sama saya, tetapi saya berkata, ya sudah, kita bisa saling memahami dan kita bisa saling memaafkan. Akhirnya kejadian bisa cepat selesai. Bagaimana kita bereaksi ketika sesuatu terjadi? Bereaksilah dengan positif. Jadilah pribadi yang positif walaupun situasi kondisi negatif. Lalu yang ketiga, tidak ada cara lain yang lebih baik untuk bereaksi bagi Kristus kecuali melalui kekristenan kita. Tidak ada cara lain yang lebih baik untuk bersaksi, maksud saya. Tidak ada. Yang ketiga, tidak ada cara lain yang lebih baik untuk bersaksi bagi Kristus kecuali melalui reaksi iman kekristenan kita. Buah roh seperti yang ditulis di Galatia 5 ayat 22-23 tidak hanya diperlihatkan selama masa-masa senang. Atribut-atribut ini diberikan supaya dapat menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari dan bukti bahwa saat segala sesuatu menjadi sulit, jika seseorang sedang lapar dan menjadi jengkel kepada kita, berikanlah kepadanya sepotong roti dan mentega. Itulah yang disebut kebaikan. Tetapi mengapa kita nggak oleskan sedikit selai di atasnya? Itulah belas kasihan. Itulah reaksi yang benar. Itulah kekristenan sejati. Salam untuk tetap setia melakukan kebenaran. Salam untuk terus menempuh jalan, yaitu jalan di dalam kerajaan surga.
Salam bahagia, salam sejahtera. Tuhan Yesus memberkati dari saya, Mr. Sorja.